Di bawah mentari yang menyinari Laut Mediterania, peradaban-peradaban megah zaman perunggu akhir mencapai puncak kejayaannya. Fir'aun Mesir memerintah dengan tangan besi dan emas murni dari Memphis hingga Thebes, sementara bangsa Het mengukir kekuasaan mereka di Anatolia dengan senjata baja yang tak tertandingi. Dari semenanjung Yunani, peradaban Mikenai mendirikan istana-istana berbenteng, menguasai jalur perdagangan yang ramai. Di timur, Kekaisaran Asiria terus memperluas dominasinya, membangun kota-kota metropolitan yang mengagumkan. Jalur-jalur perdagangan yang rumit seperti pembuluh darah raksasa mengalirkan rempah, logam mulia, dan ide-ide baru melintasi benua. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, para astronom memetakan bintang, insinyur merancang irigasi canggih, dan para penulis mengukir kisah-kisah abadi di tablet tanah liat. Dunia seolah berada dalam keseimbangan yang sempurna, di ambang era keemasan yang tak terputus. Kemakmuran melimpah dan tidak ada satupun kekuatan yang mampu menggoyahkan tatanan yang telah kokoh selama berabad-abad. Mereka, para penguasa dan rakyatnya, percaya pada keabadian peradaban mereka. Namun, di tengah kemegahan itu, sebuah bisikan mulai menyebar. Sebuah bayangan muncul dari cakrawala biru yang luas. Mereka datang dari laut, armada-armada misterius yang tak memiliki nama, kecuali julukan yang dilontarkan dengan ketakutan, bangsa laut. Seperti badai yang tak terduga, mereka siap menelan segala cahaya, membawa kehancuran yang tak seorang pun pernah bayangkan. Seperti api yang melahap hutan kering, gelombang kehancuran menyapu seluruh pesisir Mediterania. Peradaban yang berdiri megah selama berabad-abad seolah diambang kehancuran dalam hitungan bulan. Benteng-benteng kokoh yang telah menahan gempuran musuh selama ribuan tahun, kini runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan keputusasaan menggema di mana dulu tawa dan nyanyian meriah. Kota pelabuhan Ugarit, jantung perdagangan timur yang semarak, kini hanyalah gundukan abu, kapal-kapalnya terbakar di dermaga. Di jantung Anatolia, Kekaisaran Het yang tak terkalahkan dengan ibu kotanya Hattusa lenyap seperti ditelan bumi. Istana dan arsip-arsipnya hancur, meninggalkan keheningan yang mencekam. Bahkan di Yunani, istana-istana Mikenai yang megah dengan tembok-tembok siklopiannya tidak berdaya menghadapi badai ini. Mereka jatuh, benteng-bentengnya dilalap api, perbendaharaan mereka dijarah, dan rahasia-rahasia mereka terkubur di bawah reruntuhan. Jalan-jalan perdagangan yang dulunya ramai, kini sunyi sepi, tanpa kafilah atau kapal. Pengetahuan yang terukir di tablet tanah liat pecah berkeping-keping, lenyap ditelan kegelapan. Sebuah zaman baru telah dimulai, bukan zaman keemasan, melainkan malam yang panjang, di mana cahaya peradaban meredup hingga hampir padam, meninggalkan kengerian yang tak terbayangkan. Skala bencana ini melampaui segala yang pernah manusia saksikan, meninggalkan generasi yang hanya mengenal kehampaan. Di tengah puing-puing yang membisu, para sarjana dan penguasa yang tersisa berjuang memahami apa yang telah terjadi. Jejak-jejak kehancuran itu jelas, namun identitas pelakunya bagai kabut. Hanya di dinding-dinding batu kuil megah Ramses III di Medinet Habu terukir relief-relief bergejolak yang menceritakan pertempuran dahsyat melawan para penyerbu dari laut. Di sana, di antara hiruk-pikuk kereta perang dan panah yang melesat, terpahat nama itu, bangsa laut. Sebuah nama yang dingin, anonim, seperti cap kematian tanpa wajah. Surat-surat diplomatik yang ditemukan terkubur di bawah reruntuhan istana, dari Ugarit hingga Amarna, melukiskan kepanikan yang sama. Raja-raja memohon bantuan, menjelaskan bagaimana kapal-kapal musuh menyerang, tanah kami dihancurkan. Mereka merinci kehancuran yang seragam, brutal, dan tak terelakkan.
namun hampir tidak pernah menyebutkan identitas pasti para penyerbu. Setiap bekas hangus, setiap pecahan tembikar di situs-situs yang berbeda menceritakan kisah yang sama. Serangan mendadak, kehancuran total, dan misteri yang membingungkan. Siapakah mereka, bangsa laut ini? Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, mengukir frustrasi yang mendalam di hati mereka yang selamat, karena hanya ada nama, tanpa wajah, tanpa sejarah, tanpa asal-usul yang jelas. Siapakah mereka? Pertanyaan itu bergema melintasi milenium, mendesak para cendekiawan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kehancuran. Mereka mencari wajah di balik topeng bangsa laut, menggali setiap fragmen, setiap prasasti, berharap menemukan benang merah yang menghubungkan nama-nama mengerikan itu dengan asal-usul yang pasti. Teori-teori mulai bermunculan seperti tunas-tunas harapan di tanah gersang. Beberapa menunjuk ke Laut Egea, membayangkan sisa-sisa peradaban Mykenaean yang runtuh, atau suku-suku dari kepulauan Sikladik dan Kreta, didorong oleh kelaparan atau konflik internal. Yang lain mencari ke timur, melintasi Anatolia, menduga mereka adalah puing-puing kekaisaran Hit yang baru saja luluh lantak, atau suku-suku gunung yang merangsek turun. Bahkan Sardinia, pulau yang jauh, disebut-sebut sebagai rumah bagi Sheridan yang misterius, para prajurit bertanduk yang gambarnya terukir di kuil-kuil Mesir. Nama-nama seperti Peleset, Denian, dan Weshwesh muncul berulang kali di catatan kuno, masing-masing membawa beban spekulasi. Apakah Peleset adalah nenek moyang Filistin? Apakah Denian berhubungan dengan Danaoi dari mitologi Yunani? Setiap korelasi terasa begitu menggoda, namun setiap bukti yang ada justru terasa ringkih, mudah patah. Perdebatan berkecamuk di antara para sejarawan. Argumen saling bantah, meninggalkan rasa ingin tahu yang dalam, namun dibayangi skeptisisme. Identitas sejati para pembawa kiamat itu tetap menjadi bayangan, sebuah teka-teki yang tak kunjung terpecahkan, menggantung seperti awan kelabu di atas reruntuhan yang sunyi. Namun seiring berjalannya waktu, para sejarawan mulai mempertanyakan premis dasar pencarian mereka. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas gambaran yang muncul bukanlah tentang satu musuh tunggal, melainkan sebuah simfoni kehancuran yang rumit. Bagaimana jika bangsa laut bukanlah satu bangsa penyerang terorganisir, melainkan gejala dari keruntuhan sistemik yang jauh lebih besar? Sebuah pikiran yang mengejutkan, namun secara misterius terasa benar. Mereka mulai melihat benang-benang tak kasat mata yang menjerat seluruh peradaban. Kekeringan panjang mencengkeram seluruh Mediterania Timur, memusnahkan panen, menciptakan kelaparan massal. Wabah penyakit yang tak terhentikan menyapu populasi yang sudah lemah. Gejolak sosial mendidih dari dalam. Para petani dan budak memberontak melawan penguasa yang tak lagi mampu memberi makan mereka. Jaringan perdagangan perunggu yang kompleks, urat nadi ekonomi saat itu runtuh, memutus aliran sumber daya dan pengetahuan. Tatanan politik yang rumit dibangun di atas perjanjian dan dinasti pecah berkeping-keping. Bangsa laut kemudian mungkin bukan penakluk, melainkan gelombang pengungsi putus asa, migran kelaparan, atau bahkan pemberontak lokal yang memanfaatkan kekacauan universal. Mereka adalah cerminan dari sebuah dunia yang runtuh, bukan penyebabnya. Sebuah kebenaran yang lebih mengerikan karena ia menunjukkan kerentanan inheren peradaban, bahwa kehancuran bisa datang bukan dari pedang musuh, melainkan dari ribuan luka kecil yang berdarah secara bersamaan, perlahan-lahan merobek fondasi yang paling kokoh. Realisasi itu mengganjal di hati mereka. Sebuah kebenaran yang lebih menakutkan dari sekedar cerita penaklukan. Jika peradaban zaman perunggu dengan segala kemekahan dan kemajuannya bisa runtuh bukan oleh satu pedang, melainkan oleh ribuan luka yang berdarah secara bersamaan, lantas bagaimana dengan dunia mereka sendiri? Mereka hidup di zaman yang jauh lebih rumit, jauh lebih saling terhubung. Jaringan perdagangan global yang merentang melintasi benua, bergantung pada jalur laut dan udara yang tak terbayangkan 3 milenium silam. Ekonomi yang saling terkait, di mana keruntuhan satu negara bisa memicu domino di seluruh dunia. Ancaman pun berubah wujud.
Kini bukan bangsa laut yang menyerang dari pesisir, melainkan gelombang panas yang memanggang benua, pandemi yang melumpuhkan kota, atau konflik cyber yang melumpuhkan infrastruktur vital. Semua ini adalah luka kecil yang berpotensi memicu kegagalan sistemik yang jauh lebih besar, sama seperti kekeringan dan wabah yang menimpa leluhur mereka. Kompleksitas dan interkonektivitas yang mereka banggakan sebagai puncak peradaban justru menjadi kelemahan fatal, membuat mereka rentan terhadap kehancuran spiral yang mungkin tak mereka sadari. Sejarah berbisik dari masa lalu bukan sebagai cerita lama, melainkan sebagai peringatan mengerikan yang bergaung hingga kini. Meski bayangan bangsa laut masih menyelimuti sejarah dengan misteri yang tak terpecahkan, pelajarannya justru memancar begitu terang, seolah mercusuar di tengah badai. Ia menyeru mereka bukan untuk menyerah pada ketakutan akan kehancuran, melainkan untuk bangkit dan membangun. Membangun berarti belajar dari kelemahan nenek moyang mereka. Diversifikasi sumber daya, tak lagi bergantung pada satu ladang emas atau satu jalur perdagangan tunggal, melainkan merangkai jaring pengaman yang beragam. Memperkuat masyarakat dari dalam bukan hanya dengan tembok fisik, tetapi dengan infrastruktur sosial yang kokoh, dengan ikatan komunal yang tak mudah putus. Itu berarti menumbuhkan resiliensi, kemampuan untuk membungkuk tanpa patah, untuk beradaptasi di hadapan perubahan yang tak terelakkan. Dan yang terpenting, itu berarti kolaborasi. Membangun jembatan antarbangsa bukan parit, menyadari bahwa badai global menuntut solusi global. Persatuan, pertukaran pengetahuan, dan dukungan bersama. Itulah tameng paling ampuh di era di mana musuh tak berwujud seringkali jauh lebih berbahaya dari pasukan invasi manapun. Misteri bangsa laut mungkin tetap menjadi tanda tanya sejarah, namun pelajaran yang ditinggalkannya adalah peta jalan menuju masa depan yang lebih kokoh. Sebuah harapan yang hati-hati, sebuah optimisme yang dibangun atas kesadaran penuh akan kerapuhan, namun didorong oleh keyakinan akan kapasitas kolektif mereka untuk bertahan dan berkembang bersama-sama. Siapakah mereka sebenarnya? Identitas pasti bangsa laut, entitas misterius yang meruntuhkan kekaisaran, mungkin tak akan pernah terkuak sepenuhnya. Tabir misteri itu abadi, teranyam dalam setiap reruntuhan kota kuno dan setiap prasasti yang pecah, menambah bobot kisah kehancuran zaman perunggu. Ini bukan sekedar catatan sejarah tentang invasi dan keruntuhan. Ini adalah saga peringatan, sebuah cermin yang menunjukkan bahwa bahkan peradaban yang paling megah dengan benteng-benteng kokoh dan jaringan perdagangan yang rumit bisa runtuh dalam sekejap. Bukan oleh satu musuh, melainkan oleh badai sempurna dari faktor-faktor tak terduga, perubahan iklim, gejolak ekonomi, peperangan internal, dan ya, serangan dari entitas tak terkenal. Bukankah ini gambaran yang universal? Bukankah kita sendiri, dengan segala kemajuan dan teknologi kita, juga berdiri di atas fondasi yang rapuh? Sejauh mana kita telah belajar dari bisikan angin yang membawa debu kerajaan-kerajaan yang lenyap? Dan seberapa siapkah kita, peradaban modern, menghadapi badai tak kasat mata yang mungkin menunggu di cakrawala, siap untuk menguji ketahanan kita dan melahirkan pelajaran baru yang tak lekang oleh waktu?